Oke. Eh, Assalamualaikum, selamat siang Bu Mira. Waalaikumsalam Bu Rosi, selamat siang juga Bu Rosi. Bu Mira, ada waktu nggak sekarang saya mau bercerita sesuatu ini sama Bu Mira dan mungkin membutuhkan waktu? Boleh Bu Rosi, dengan senang hati saya akan mendengarkan cerita Ibu. Kira-kira apa nih ceritanya Bu? Saya penasaran. Iya nih Bu, saya akhir-akhir ini merasa kesulitan dengan kondisi pembelajaran di kelas 8B Bu. Kira-kira kenapa tuh Bu? Ya, akhir-akhir ini, saya merasa anak-anak di kelas 8B itu sepertinya susah sekali berkonsentrasi, kemudian ketika dibagi kelompok pun mereka juga, agak acuh tak acuh. Jadi saya merasa, saya pun seperti, ketularan, jadi, kurang bersemangat ketika mengajar, Bu, ketika menghadapi siswa-siswa yang seperti itu. Jadi, menurut Ibu gimana ya saya harusnya bersikap? Oke Bu Rosi, berarti kita hari ini akan bercerita tentang keluh kesah Ibu yang mana siswanya sudah kurang aktif ya Bu di dalam kelas. Kira-kira menurut Bu Rosi kenapa ya anak-anak bisa tidak aktif di dalam kelas? Iya sih Bu, karena kalau saya perhatikan ya Bu ya, akhir-akhir ini ketika saya masuk itu mereka kurang aktif, itu sering sekali terjadi di jam akhir Bu Mira. Jadi saya masuk ke kelas itu 1 minggu 3 kali. Dan Ya. saya merasakan perbedaan ketika saya masuk pagi dan ketika saya masuk jam terakhir. Apakah itu bisa menjadi faktor ya Bu Mira? Begini Bu Rosi, saya mau tanya nih, kira-kira, metode pembelajarannya apakah sama yang dilakukan di pagi hari oleh Bu Rosi dengan di siang hari? Oh iya ya Bu ya, kalau diperhatikan sih seingat saya memang metode yang saya gunakan itu memang sama Bu ketika saya mengajar di pagi hari dan di siang hari di jam terakhir itu memang sama sih Bu, saya menggunakan metode yang sama. Iya, kira-kira ketika Ibu melihat siswa di pagi hari dan di siang hari, anak-anak tertarik tidak dengan pembelajaran Ibu? Ya menurut, pengamatan saya, hasil observasi saya memang terjadi perbedaan sih Bu Mira, ketika saya mengajar di pagi hari mereka itu lebih bersemangat, lebih mudah diatur, dan mereka, sepertinya termotivasi apapun yang saya ajarkan. Tapi berbeda, cerita kalau di siang hari ketika mereka sudah menghadapi panas-panasnya cuaca itu, ya sepertinya memang ada perbedaan, dari motivasi siswa, begitu Bu Mira. Berarti bisa kita lihat Bu Rosi, metode kan sesuai ataupun tidak akan mampu diterapkan di siang hari, begitu ya Bu? Iya iya Bu Mira, memang terlihat perbedaannya. Ya, bagus. Boleh saya tahu Bu, kira-kira metode pembelajaran seperti apa yang Ibu terapkan di pagi hari sampai di siang hari? Nah, selama ini Bu Mira, saya menggunakan ya seperti biasa, kalau di pagi hari dan siang hari itu biasanya saya membagi kelompok, sesuai dengan kebutuhan pelajar atau sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian saya memberi LKPD, Ya. seperti itu Ibu, kemudian saya arahkan mereka mengerjakan tugas dan di pagi hari, target-target yang ingin saya capai itu, sesuai. Tapi berbeda ceritanya ketika di siang hari, saya membagi kelompok mereka mengeluh, acuh tak acuh, mereka kurang bersemangat dan hasilnya, LKP. Ibu Rosi, saya tidak mendengarkan lagi suara Ibu. Apakah jaringannya di sana sudah tidak stabil? Bu Rosi, Tapi tidak ada bisa didengar Bu Mira? iya sebelumnya Bu Rosi jaringannya Bu ya mungkin bisa Iya. kembali Bu Rosi apa? Iya nih Bu Mira, jadi pertanyaan Bu Mira tadi metode ya Bu Mira. Jadi metodenya yang saya gunakan itu ya seperti biasa saya memberikan LKPD, membagi dalam kelompok belajar mereka
Namun ketika di pagi hari target belajar itu sesuai dengan apa yang saya rencanakan, LKPD yang terisi. Mereka tidak mengeluh ketika saya membagi kelompok, berbeda cerita di siang hari. Metode yang saya pakai itu sama, tapi LKPD mereka itu sering sekali terabaikan atau tidak dikerjakan, Bu Mira. Oh gitu, kalau di siang hari ya Bu? Iya. Berarti metode yang Ibu terapkan itu di pagi hari sukses ya Bu? Iya benar Bu Mira. Kira-kira, pernah nggak Ibu menerapkan metode lain di siang hari? Kalau selama ini tidak Bu, saya tidak mencoba metode lain karena saya pikir saya berhasil di pagi hari, kenapa di siang hari malah tidak berhasil. Jadi saya tidak menggunakan metode lain Bu. Ya kalau begitu Bu, menurut Ibu, kalau kita melihat dari segi penilaian, apa nilai yang bisa Ibu berikan terhadap keaktifan siswa di siang hari dengan metode yang sama? Bu. Ya sama Bu, di sini pun kayaknya jaringan ya Bu. Nggak apa-apa, saya ulang kembali ya Bu. Jadi kalau Ibu lihat nih, level jika kita berikan tingkatan 1 sampai 10, lihat dari metode pembelajaran selama ini di siang hari. Nah, kalau metode yang saya pakai untuk pembelajaran di siang hari itu kalau ranting skalanya 1 sampai 10 itu bisa 4 sampai 5 Ibu. Jadi memang tidak efektif sama sekali. Berarti kalau lihat Iya benar Bu Mira. Wah ini menjadi dilema ya Bu. Kira-kira Bu Rosi pernah nggak terpikirkan untuk menggunakan metode lain dalam pembelajaran di siang hari? Iya itulah kendalanya Bu. Makanya saya bercerita sama Ibu. Itu kendala saya dan saya pikir saya memang harus menggunakan metode yang berbeda ketika di pagi hari dan saya mengajar di siang hari. Memang saya harus gunakan metode yang berbeda Bu. Nah kira-kira metode apa nih Bu? Kan ini dah nampak nih ya kan ada ide baru nih. Kira-kira metode apa yang akan Ibu terapkan di dalam kelas Bu? Nah, untuk sekarang saya malah terpikirkan karena tadi ya seperti Bu Mira sampaikan sepertinya tidak ada perubahan kalau kita menggunakan metode yang sama. Saya malah terpikirkan bagaimana kalau seandainya saya di siang hari itu menggunakan atau menyisipkan permainan seperti game, aplikasi-aplikasi yang bersifat lebih ke mengasah otak siswa itu. Jadi memunculkan semangat siswa karena saya perhatikan siswa di kelas 8B itu memang lebih ke aktif ketimbang mereka harus disuruh menulis. Nah, jadi saya pikir saya memang harus menyisipkan penggunaan games ketika pembelajaran berlangsung Bu Mira. Wah itu ide bagus tuh Bu. Kayaknya kalau Ibu terapkan mungkin ya, coba kita lihat nanti ke depan ya. Nah kira-kira selain dari itu apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk memperkuat lagi metode pembelajaran yang baru tersebut? Benar Bu Mira, sepertinya tidak hanya menggunakan game, saya juga akan berusaha menggunakan media pendukung lainnya yang lebih variatif seperti aplikasi Quizizz mungkin, kemudian LKPD yang lebih interaktif lagi sehingga memunculkan minat belajar siswa. Mungkin saya yang terpikirkan saat ini saya akan mencoba metode-metode seperti itu Bu Mira. Kira menurut metode pembelajaran itu apakah akan efektif dan anak-anak akan kembali aktif kembali Bu? Nah, untuk itu Bu Mira saya punya pengalaman di kelas 9. Sepertinya itu sangat efektif karena saya lihat anak-anak lebih cenderung senang menggunakan belajarnya melalui Android atau penggunaan aplikasi Quizizz seperti itu Bu Mira. Ya, berarti Ibu sudah ada pengalaman ya Bu sebelumnya? Iya Bu Mira, di kelas 9 saya punya pengalaman menggunakan metode itu. Nah, di kelas yang bermasalah ini, kira-kira kapan Ibu akan berkomitmen melakukan metode pembelajaran tersebut?
Nah, untuk aplikasinya sendiri, untuk mengaplikasinya sendiri, Bu Mira, saya rasa saya akan menggunakan metode itu secepatnya. Dan pada pertemuan selanjutnya, saya langsung menggunakan metode seperti itu. Lagipun saya sudah menyiapkan beberapa LKPD yang menyangkut tentang penggunaan aplikasi itu, Bu Mira. Jadi saya akan langsung merubah rencana pelaksanaan pembelajaran saya. Begitu, Bu Mira. Kapan Ibu akan melakukan metode tersebut, Bu, di kelas? pertemuan ini akan saya langsung ini Bu, langsung akan saya praktikkan di kelas 8A kebetulan. Kami akan bertemu lagi di Senin, dan saya rasa Senin ini saya akan langsung menggunakan metode. Baik Bu, kira-kira Bu, apakah ada orang lain yang ikut serta membantu Ibu dalam menyukseskan metode pembelajaran Ibu di kelas tersebut? Ya Bu Mira, saya pikir saya memang butuh teman atau rekan yang bisa membantu saya dalam penggunaan beberapa aplikasi tersebut, seperti rekan sejawat saya yang sama-sama di pelajaran bahasa. Saya pikir beliau bisa membantu saya, dan nanti saya akan berusaha untuk meminta bantuan beliau. Begitu Bu Mira. Oke, Rosi, saya yakin metode Ibu ini dan komitmen ke depan ini akan berjalan dengan lancar. Setelah kita berbicara dari awal tadi sampai akhir, level tingkatan Ibu untuk keberhasilan berapa level, Bu? Saya yakin Bu Mira, saya akan berhasil, dan kalau direntingkan itu bisa keyakinan saya itu bisa mencapai di angka 8 sampai 9, Bu Mira. Bagus tuh Bu, berarti udah ada peningkatan dari tadi. Pertama kan Ibu memberitahu kepada saya levelnya masih di bawah 5. Perasaan Ibu sekarang nih setelah bercerita kepada saya nih tentang kasus siswa, apakah sudah termotivasi lagi Bu? Ya, wah, saya senang sekali Bu Mira bisa berbagi dengan Bu Mira, dan saya sudah mendapat gambaran apa yang seharusnya bisa saya lakukan ke depan. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak Bu Mira sudah didengarkan, dan saya merasa saya sudah punya solusi untuk masalah saya. Iya Bu, terima kasih juga Bu. Saya juga senang Bu Rosi berbagi cerita kepada saya. Nanti saya akan bertemu lagi dengan Ibu. Mungkin setelah Ibu menerapkan metode pembelajaran tersebut, saya ingin mendengar sharing-sharing Ibu kembali. Bu sudah meluangkan waktu datang ke saya bercerita Bu. Ya, Bu Mira, terima kasih juga untuk Bu Mira. Senang sekali bisa berbagi dengan Bu Mira. Saya izin Bu Mira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Rosi. Sudah selesai.